Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah selalu dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita balik lagi tentunya dalam program Indonesia Bertakwah dalam segmen dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Nah hari ini Mang Cek Fikri tentunya idak do dewean karena di depan ini pecahnya sudah banyak ibu-ibu yang berbaju warna hijau. Ini dari Al-Ikhlas KM7. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Ini pecahnya lah berpupur dari sebelum subuh tadi. Ini luar biasa. Tentunya sebelum ini Cek Fikri nak ada pantun dulu, tapi khusus untuk ibu-ibu yang ada di studio ini. Pergi ke pasar membeli benang. Ulang, harus ada cakepnya. Ya dah. Kapan lagi ibu muji aku cakep ya dah? Pergi ke pasar membeli benang. Benang dibuat untuk jadi baju batik. Hari ini Cek Fikri sangatlah senang karena ketemu ibu-ibu yang cantik-cantik. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana bae berada, pecah biasa kita selama sejam ke depan bakal nambah ke ilmu kita, hasanah kita tentang berbagai macam topik dan juga tema. Dan hari ini pemirsa pecahnya kalau ngomongi tema ini adalah tema yang bakal dirasuk oleh seluruh wong. Kalau kita ngomongi tema nih tentang kayo, pecahnya ada yang tercicip kayo, ada yang ida. Aman kita ngomongi buntu, mungkin ada yang tercicip buntu, ada yang ida, ada yang jayo terus. Nah tapi tema kita hari ini pemirsa itu tentang kematian. Nah, pecah yang sudah kita tahu bersama ibu-ibu bahwa ada satu janji Allah yang sudah pasti yang tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang isinya kullun nafsin za'iqatul maut, bahwa sesungguhnya yang hidup itu bakal mengalami kematian. Dan hari ini pemirsa kita sudah kedatangan seorang ustadz yang luar biasa, yaitu Ustadz Dr. Haji Muzakir MKes. Wah, ini selain Ustadz, dokter juga berarti. Ya, alhamdulillah. Adalah kaitannya tadi kematian ini dan kesehatan nih. Mungkin kayak kita juga bakal apa ada tips manjang ke umur ya dari Ustadz ini tadi, apa yang nak dimakan, mangko sehat terus ya. Nah tapi sebelum itu tentunya pemirsa, sebelum kita kayak bakal mendengarkan materi dari Ustadz, kita bakal mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh dulur kita yang bernama Wildan Biahsan, yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9 hingga 11. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Qori Wildan Biahsan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan semoga yang baca ke dan kita yang dengar ke sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan, ibu-ibu yang berbaju hijau dari tadi luar biasa, ini masih semangat, masih khusyuk dengar ke, dan pecahnya sebelum kaget. Pecahnya ini ada ibu-ibu yang nak bertanya ataupun juga sudah
pengen menyampaikan sesuatu dengan Ustadz. Tapi untuk mengawali acara kita pada segmen kali ini pemirsa, kita bakal langsung dengar ke tausiah tentang tema kita hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muzakir MKes. Silakan Ustadz. Enggak tahu tadi. Tausiah dulu baru tanya jawab apa? 15 menit tanya jawab. Oh, kita ceramah dulu Baetan. Oh, ceramah. Kita habis ke Galo, kaget baru tanya jawab. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini bersilaturahmi yang insya-Allah apapun yang kita lakukan pada kegiatan hari ini akan ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, hamba Allah yang agung, hamba Allah yang mulia, kekasih Allah yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai yaumil akhir. Insyaallah termasuklah kita yang kumpul siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Seperti disampaikan oleh Adinda Fikri, judul hari ini kadang-kadang judul yang membuat alergi. Ya. Nyeri. Jarang uang galak. Biasa kalau dengar kata-kata kematian, coba aku udah lama mati, itu urusan kaget lah, kaget dulu. Nah. Manfaatkan hidup. Makanya aku buka dengan surat Al-Baqarah ayat 28 tadi. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah. Jadi kata Allah, kamu itu ada 5 tahapan. Ya. Amwatan mati, amwatan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita berada di tahap kedua sekarang. Amwatan fa ahyakum. Cobalah aku umur tepat 10 Januari tadi berumur 62. Jangan ditanya aku 64 tahun yang lalu dah kata aku mati. Sekitar 63 tahun yang lalu ditiupkan roh baru hidup. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, begitu kita mau dilahirkan ke dunia, mengisyaratkan bahwa selamat jalan, tempuh itu suatu tujuan, ya, yang indah, yang bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku buka dengan ayat yang kedua suratul Mulk. Aku senang tadi begitu aku baca suratul Mulk ayat 2 tadi, banyak kalimat-kalimat mulut ibu-ibu ini. Berarti barangkali insyaallah setiap malam ya baca suratul Mulk. Rugi. Kata Rasulullah, aku ingin umatku itu setiap malam belum tidur sebelum baca suratul Mulk. Suratul Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, tujuan aku menghidupkan kamu ke muka bumi itu cuma aku pengen tahu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Bukan kuciptakan untuk jadi anggota DPR. Bukan kuciptakan untuk jadi gubernur. Tapi Allah cuma pengen tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi tadi balik ke cerita tadi, begitu keluar, lahir, selamat jalan. Berjalan gitu, menuju suatu pantai yang indah yang bernama surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah perjalanan, biasalah namanya perjalanan agak jauh itu kan istirahat, Pik. Istirahatnya di namanya suatu pulau yang namanya dunia. Dunia yang penuh fata morgana, penuh penipuan. Bahkan ada beberapa pendapat dunia ini sama dengan, mohon maaf, sama dengan kotoran sapi di atas rumput yang hijau. Keliru kadang-kadang, ya. Hijau rupanya kotoran sapi. Nah itu
Apa permasalahan? Permasalahan timbul setelah mampir sebentar di sini. Ya, mampir sebentar yang namanya dunia ini timbul masalah. Karena ngapa? Begitu sampai ke dunia turun, manusia tergolong 3 kelompok. Kelompok yang pertama dia sadar, oh di sini cuma nak ambil bekal baik, ya. Jadi dunia seala kadarnya baik, lembeknya. Dia persiapkan untuk dia perjalanan masih jauh. Masih jauh. Kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 sampai 2 jam. Akhirat ya. Kehidupan kita pun ini. Apalagi kata Rasulullah, umatku umurnya sekitar lebih kurang 60 sampai 70 tahun. Jarang lebih dari 70. Bahkan ada sebagian pendapat kalau lebih 70 itu bukan lagi kehidupan, tapi perawatan hidup. Ada beda juga. Sekarang masih banyak yang gagah. Maaf ada yang lebih dari umur 70. Kata ya? Kata. Paling fikirlah kalau lebih 70. Hah? Lebih 70 lah. Gainya Pak Gainya cak 70. Nah, itu, jadi dia mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh menuju akhirat. Ada juga yang sedang-sedang baik, dia tahu cuman kepalangan dan di dunia ini kejar. Ya. Jadi dunia dikejarnya, akhirat juga dikejarnya. 50-50 kalau bahasa dusun kami. 50%. Walaupun secara kita apalagi yang sudah umur di pucuk 40 tidak boleh lagi 50-50. 50% urusan dunia, 50% tidak boleh lagi. Karena apa? Ini cuma sementara. Jadi walaupun dia terlambat, dia masih begitu balik lah ada juga siapan walaupun dikit kan. Baiklah aja datang. Nak berangkat balik, ya. Summayu nak masuk ke periode yang ketiga, summayumitukum tadi, kan kalian summayuhyikum sekarang ini kan. Ayo masuk summayumitukum, mati. Periode yang paling singkat. Mati itu tidak lama. Sampai mulai dari dicabut roh sampai bangkit kembali setelah di alam kubur. Begitu kita sudah dimakamkan di alam kubur, pengantar balik bangun. Ya, itulah bekal-bekal tadi. Tapi yang golongan ketiga ini yang gawat. Karena ngapa? Karena dia lupa, Pak. Perasaan dia begitu mampir baik di dunia. Inilah tujuan nih. Akhirnya apa? Dia kejar dunia. Kaki lah urusan akhirat tuh. Urusan kaki. Ada yang berpendapat akhirat itu fiksi lah. Ada yang macam-macam. Sehingga lupa. Terlena di dunia ini. Ya, lupa akan kematian. Makanya kata Rasulullah siapa ya, kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang paling cerdas? Kata Rasulullah yang paling cerdas adalah orang yang ingat kematian dan menyiapkan apa yang nak dibawa mati. Bukan mati. Mati. Udah, bukan itu yang dikehendaki. Pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit ya tentang apa hikmahnya kita mengingat kematian. Ya. Kalau kita sering ingat mati, tak perlu hikmahnya. Paling tidak ada 3 keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang yang selalu ingat akan kematian. Ya. Yang pertama, orang yang selalu ingat kematian, dia akan cepat-cepat bertaubat. Kalau dia melakukan suatu perbuatan, tindakan, dia ngomong salah, dia cepat-cepat bertaubat. Karena ngapa? Dia takut belum sempat bertobat, ajal sampai. Kalau mati itu syaratnya tidak kata. Kalau misalkan nak mati harus sakit dulu, lah sakit baru tobat ya. Yeah. Atau misalkan uang mati itu harus tua. Ladas lagi muda kaki nunggu tua, tapi tidak. Kullu umatin ajal fa iza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'limun. Kata Allah, semua umat mati kalau sampai ajalnya, tak maju sesaat, tak mundur sesaat. Tepat waktunya. Nak sakit mati, sehat mati. Ya. Muda mati, apalagi lah tua. Ya. Kaya mati, apalagi miskin. Mati kalau pokoknya. Baik, mungkin Ustadz pecahnya masih panjang dan ini semakin seru dan juga menarik dan juga kaget. Kita bakal ngajak ibu-ibu di depan ini siap kelap pertanyaan yang pengen bertanya tapi sehabis yang nak lewat siko ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Bertakwa dalam segmen Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah.
Terima kasih banyak pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Balik lagi kita di Indonesia Bertakwa dalam segmen dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Tentunya kita masih bersama Ustadz Dr. Haji Muzakir MKes. Pemirsa, kita membahas tema tentang mengingat kematian. Jadi pecah yang sudah disampaikan sama Ustadz tadi, bahwa yang namanya kematian ini bukan cuma nak diingat ke baik, tapi harus juga ada persiapan. Nah tadi pecahnya sempat terputus Ustadz. Kita bakal lanjut ke lagi dulu tausiah yang tadi. Silakan Ustadz. Oke. Jadi ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pemirsa TV Sumatera Selatan dimanapun berada, jangan takut pernah punya dosa. Ya. Yang penting kita sekarang bertobat. Apa syarat bertobat? pertama nyesal. Yang kedua berhenti. Jangan pagi tobat sore melakukan lagi. Itu tobat sambal itu namanya. Ya. Kemudian yang ketiga memperbaiki diri. Ya, itu tobat. Beruntung kita. Yang penting kata Allah kamu bertobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Habis cerita. Bahkan di surat Az-Zumar ayat 53 Allah panggil, hai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam hal berbuat terhadap dirinya sendiri. Betapa indahnya panggilan Allah di surat itu. Bukan Allah, hai pemabuk, hai penjudi, hai koruptor, balik. Tidak. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam terhadap dirinya sendiri. Balik kata Allah, minta ampun. Ku ampuni. Ya? Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu basah bibir kita oleh kalimat-kalimat istighfar. Jangan kita hamba Allah yang maksum, Nabi Muhammad itu beristighfar dalam salah satu hadis minimal 70 kali sehari semalam. Bahkan ada beberapa hadis yang lain mengatakan minimal 100 kali. Kok kita 10 kali lagi tidak sampai. Cuma 3 kali sesudah sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pun buru-buru. Mohon ampun. Kita caknya agak kejar tayang. Karena waktu ya. Kemudian yang kedua. Orang yang selalu ingat mati, kehidupannya tenang. Tidak kerasa kerusuk hidupnya. Karena dia sadar, aku ini cuma sementara. Apapun yang ku dapat, ini cuma titipan. Itu apa ngejar titipan? Nah, kata kuno kita ngejar titipan. Nah, sadar inilah akan membuat tenang. Makanya sekarang, kenapa sekarang Indonesia gawat narkoba? Karena kehidupannya tidak tenang. Kadang-kadang mohon maaf, nak tidur baik, nak pakai obat tidur. Lama-lama kecanduan. Itu kejadian sekarang. Tahun 2025 Indonesia dinyatakan gawat narkoba. Sekitar lebih kurang 850 miliar uang ini habis untuk beli narkoba. Untuk dipakai, bukan untuk dijual lagi, Pek. Untuk dipakai. Ya, mudah-mudahan. Kenapa? Asalnya kan hidupnya tidak tenang. Banyak yang pejabat tinggi, tapi kehidupan tidak tenang. Senang boleh, mungkin dia senang. Tapi tenang jauh. Orang kaya, jangan dikira orang kaya itu seluruhnya tenang, senang boleh. Karena apa? Banyak duit, apa yang dibeli. Tapi jangan salah, yang dipanggil Allah untuk masuk surga itu orang yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya? Kata Allah, hai hamba-hambaku yang punya jiwa yang tenang, ayo kembali kepada Rabbmu dengan ridho dan kuridhoi, kata Allah. Berkumpullah bersama-sama hambaku, masuklah ke dalam surga. Galak masuk surga. Nah, makanya tenangkan hati, ya, jangan susah. Ini pajak naik lah gerada geruduk, sembako naik gerada geruduk. Ya udah, so, ini namanya tahan lah. Paling saro juga tidak lama, melamati langgar susah. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu ingat kematian, dia giat beribadah. Karena ngapa? Ada beberapa ayat di dalam surat Yasin. Ibu-ibu galak macam Yasin? Galak macam Yasin. Ada beberapa ayat dalam surat Yasin itu kalau kita baca, kita hayati, ya Allah. Terutama surat Yasin ayat 63. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, inilah neraka jahannam yang kujanjikan dengan kamu dulu. Bu, ya, Linda, Pak Adi Fikri, kalau namanya ini itu dekat, benar tak? Paling ini. Kalau ke ujung itu lagi ini, benar tak? Yeah. Itu. Sedangkan Pak neraka itu perjalanan 70 tahun, tidak terasa panas. Dan kita akan ada pengadilan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya? Kata Allah, kamu ku adili.
mulutku tutup, seluruh ini jawab. Jangan dikira nolong. Jangan dikira tangan ini jadi LBH, hendak. Ngomong apa adanya. Celaka kita. Terbuka segala. Ya. Itu mudah-mudahan kita akan selalu ingat kematian. Sebelum aku akhiri ayat berapa menit lagi untuk ceramah? Aduh, aman itu. Aduh aman, iya. aduh aman. Aku akan buka cerita sedikit. Karena aku ni medis, Bu ya. Aku ni medis. Jadi tahun 1986 aku mulai praktek menghadapi pasien. Ya, mulai kuaskap dulu. Aku ni tipe orang yang senang ngingat orang sakratul maut. Bukan senang nengok mati, bukan. Tapi pengen mengamati. Karena ngapa? Tahun 70-an, kalau pikir belum lahir 70-an ya? Belum. Nah, belum. Ada lagu yang judulnya bermacam-macam cara kematian. Pernah dengar, Bu? Nah, siapa penggemar Rhoma Irama, itu lagu Rhoma Irama. Aku main ngapa wong? Setiap wong kok mati ngapain macam-macam. Sering aku nengok. Sering aku ingat. Ada yang cak senang, Yan. Ada yang cak susah. Aku pernah nemukan satu kasus. Nauzubillah min zalik, bukan membuka keaiban. Aku yang piket di rumah sakit sekitar lebih kurang jam 12 malam, susterku mekik. Pendengaran aku, keluarga pasien ngamuk. Aku langsung datang kan. Bebala gitu ya. Aku kira bebala kan. Jadi jingok berlari tadi, didului satpam. Ya namanya gawe satpam, bukan gawe dokter. Urusan ribut-ribut tuh. Begitu sampai kita Pak Suster tadi, jiku siapa? Keluarga mana? Pak, bukan keluarga. Siapa? Pasien. Pasien ngamuk, iya pasien lima di ujung itu. Udah, pergilah aku ke ujung. Begitu aku ke ujung, didului satpam. Satpam itu besar tinggi, namanya lagi Piton. Yo. Piton, nama satpam, saking gagahnya kan? Piton. Melit, ngigit orang. Lah jadi hati-hati Ton. Begitu masuk Bu, pas. Begitu terbuka pintu, terajangan pasien ke sini. Aku kira mati Piton tuh. Celapak, terkapar, mati. Nah waktu ini yang dingin, aku masuk, aku pula disambarnya dengan tangan. Nah alhamdulillah aku ditolong Allah, aku pegang ini lepas. Bukan tangannya lepas, bukan aku kuat, oleh penyakitnya penyakit Stephen Johnson. Saat lepas ini Pak, tinggal daging, kulit dilepas. Nah tahu-tahu dia masang ancang-ancang, nak jelang aku lagi. Ngapa dia ngamuk-ngamuk? Makanya kaget cerita kan? Iya. Nah jadi pas aku ini apa gitu. Nah, juga kau nak galak nian. Masih bujang Bu waktu itu, belum tua mak ini. Tua tidak sanggup juga lagi. Itu masih bujang. Masih gagah. Cak pikirin lah kira-kira. Nah, jadi sebenarnya ada keluarga pasien. Pak, dokter biar aku ngadapnya. Ujuk payung. Alhamdulillah wang itu rupanya memang dia pencak silat. Oh. Nah, jadi begitu serang, langsung tangkap pasung buaya. Tahu pasung buaya? Di mak ini kenyana. Jadi pas waktu pasien sama ini kan, nak di mana ini dokter? Jago baring kau, pasien itu mana pun bentuknya pasien. Jadi begitu dibaring, mati. Aku terus ya Allahu Rabbi sakaratul maut ini. Ya, dia ngamuk, mungkin bukan kami yang diserangnya. Ya, mungkin bukan kami yang diserang, mungkin malaikat maut. Ya, bukan kami, mungkin malaikat datang itu diserangnya. Ya, ada juga yang lemak nian. Ngapo aku angkat cerita ini sesuai dengan bacaan qori kita tadi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, jangan harta benda, kekayaan, anak bini, anak istri menyebabkan kamu lupa menyembahku, kata Allah. Kalau kamu lakukan kamu rugi. Ya. Nah, jadi balik ke cerita tadi. Yang juga sering aku nyingok tadi, setiap uang nak ninggal, itu yang paling sadis saya pernah ketemu. Aku jingok mukanya, takut tapi mengharap. Itu bayang tak Ibu? Uang ketakutan tapi mengharap. Misalkan, mati ya, tapi tolong lawan aja tuh nah. Setiap uang nak mati, itu aku jingok. Tidak 100%, tapi mayoritasnya itu. Dulu aku bertanya, ya Allah, ngapalah? Sangat dia langsung takut, tapi dia pecah nak minta tolong itu nah. Ada pengharapan. Ternyata jawabnya surat As-10 tadi. Al-Munafiqun 10 tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum ila akhir ayat 10 tadi. Katanya, ya Allah, begitu datang. Kapan kita percaya kematian itu, hidup ini? Setelah muncul malaikat maut. Tapi kalau begitu muncul malaikat maut, tolonglah ya Allah.
tunda dikit kematianku. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ala jan qarib fasaddaqu wa akum minas solihin. Tunda dikit ya Allah, aku nak sedekah. Berapa pula? Belum, aman. Ya. Aku nak sedekah. Apa jawaban Allah di surat 11? Wala yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah tak kata lagi. Lah habis. Kau mati umur 60, ke mana selama ini? Kau mati umur 50, ke mana selama ini? Ya, makanya Ibu sebagai penutup ceramah kita hari ini, malaikat di langit yang keempat itu selalu manggil. Yang dipanggilnya 3 golongan. Golongan umur 40 sampai 49 setengah, golongan 50 sampai 59 setengah, golongan 60 sampai 69 setengah, 70 ke puncak tadi. Bukan lagi hidup. Rawatan hidup umur 70. Apa dipanggilnya umur 40 sampai 49? Wahai si fulan, kau telah siap panen. Nanti siap panen. Maksud kapan orang panen? Ini baca. Maksudnya kasarnya kamu telah nak mati. Ya, 40. Umur 50 lain lagi. Si fulan, kamu itulah banyak kenapa nyiapkan untuk hidup selanjutnya. Waktulah para. Tak lama lagi. Jangan terlena-lenian. Untuk apa ngumpul harta sebanyak-banyaknya? Kalau ada ya syukur. Cuma kalau nak meninggalkan ibadah, kadang-kadang mohon maaf sebelum kalau kebenaran. Kalau yang ke 60 sampai 69 setengah katanya wahai si fulan, cepatlah kamu dah kata alasan lagi kaget di pengadilan Allah. Aku kurang umur, aku dah kemana masih muda? Kemana masih umur? Ibu percaya tak kadang-kadang kita ni oleh karena urusan dunia melupakan urusan akhirat. Ada yang penjual, ada yang dagang di sini. Ada ibu-ibu yang pedagang. Ada ya? Ada. Kadang-kadang kita nak ngambil barang malam, takut tak kebagian barang, tinggal subuh. Ya, tinggal subuh. Ngapa? Kapan dia mengkatu? Solat dulu. Oh, ya aku ni tak kebagian barang kalau solat subuh dulu. Padahal kata Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih mulia daripada beserta isi. Ya, tapi kita lupa. Kenapa? Dan lupa mati. Makanya Ibu, ini kalau orang sakit, sehat, dia masih gawe lama itulah 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau dia maksiat, dia akan bertobat. Tapi kalau dia sakit parah, macam begitu dia sadar, sehat, masih gawe lama itulah, itu tak percaya dengan adanya hari akhirat. Tak percaya, tak salah. Termasuk kelas khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ila akhir ayat. Di surat Al-Baqarah 20 ayat pertama itu kita dibagi 3 golongan. Ya, tutup sebentar ditutup ada pertama 1 sampai 5 takwa, 6 7 kafir, 8 sampai 20 golongan orang-orang munafik. Barangkali ini sebaiknya mudah-mudahan kita panjangan dengan benar. Nah, kita bakal tanya jawab lagi Ustadz. Dan juga tadi kan Ustadz sudah membahas tentang yang beberapa golongan itu tadi. Nah, manolah cara kita ini untuk mempersiapkan itu, amalan-amalan apa baik yang kira-kira paca membuat sakratul maut kita tadi itu jauh lebih mudah, bahagia. Pecah kata Ustadz itu tadi kan, jangan sampai yang rajang-rajang ke pencak silat pecah itu tadi ya dah. Nah, kayaknya kita bakal bahas lagi pemirsa. Jadi pemirsa jangan berenggut kemana-mana. Tetap dengan kami di Indonesia Bertakwah dalam segmen Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi kita di Indonesia Bertakwah dalam dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Jadi buat pemirsa yang baru bergabung, kita sudah berada di segmen ketiga dan masih membahas tentang mengingat kematian bersama Ustadz Dr. Haji Muzakir MKes. Jadi ini tadi Ustadz sudah nunjuk tahu beberapa golongan, dan tadi juga Ustadz pernah nunjuk tahu tentang cerita waktu Ustadz bertugas di rumah sakit. Dan tentunya ini jadi pertanyaan untuk kita galau-galau, Ustadz, kira-kira untuk mempersiap ke segala ini, kira-kira amalan-amalan apa lah yang pacak membuat kematian kita jauh untuk dipermudah, terutama pada saat sakratul maut. Ya. Jadi ibu-ibu, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sedikit ya. Setelah kita tahu hikmah, paling tidak 3 hikmah, mudah-mudahan. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Adinda Fikri, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, cepat-cepat tobat. Jangan nunggu-nunggu, ya. Ada yang, mohon maaf kalau yang bagi yang belum. Aku pernah nanya, "Mang, ngapa belum haji? Anak kamu kan sudah galau. Cuman yang sikok lah tamat depan belum gawe. Kira aku nak haji tahun depan. Karena aku tahun depan pensiun, begitu pensiun aku nak haji, aku nak tobat total. Kalau tak sampai umur, kataku, marah bu, marah aku macam itu. Untuk tak nangani, Untung tak nerajang. untuk tak nyerajangi. Ya, 2 bulan sudah aku ngomong mati. Mati nih kan, kondangan bukan sakit, kondangan. Begitu pada waktu saja balik, makan sampai ke rumah ngeluh sakit kepala. Dari dusun aku tuh dibawa ke Agung, sampai ke rumah sakit ke Agung, lah mati. Ya. Jadi ngapa? Harus kita cepat-cepat bertaubat. Tidak usah, karena ngapa? Kita sebesar apapun dosa, itulah beruntungnya kita umat Islam. Ya, kita tidak katik dosa tanpa ampun. Dan kalau bagi kita terutama ya, bukan berarti orang ini baik, sudah umur kita sudah 40 lebih, yang ku sampaikan tadi Bing, bahwa sudah siap panen, jangan cuma ngerjakan yang wajib baik. Ya, yang wajib baik. Apalagi ini kan bulan Rajab. Ya, banyak-banyak istighfar. 12 bulan cuman bulan Rajab yang ada istighfar khusus. Baca ya, baca. Yang ada istighfar khusus cuman bulan Rajab. Rabbi firli warhamni wa atubu alayya. 70 kali pagi, 70 kali sore. Barang siapa salah satu hari, barang siapa membaca ini rutin setiap hari selama bulan Rajab, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Ngapa dalam itu? Dan harus optimis, ya. Jangan, aku diterima Tuhan tidak, aku diampuni Tuhan. Jangan, kita harus diam. Janji Allah. Seruan Allah yang aku sampaikan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Aku siapkan surga kata Allah kalau kamu tobat. Jadi cepat-cepat bertobat, tambah amalan-amalan. Padahal kita kan bakal menghadapi 3 bulan istimewa berturut-turut. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Rajab banyak-banyak istighfar, lain banyak juga cuman prioritasnya Sa'ban banyak-banyak istighfar. Itu apa? Rajab, Sa'ban banyak-banyak selawat Nabi. Tapi yang lain banyak juga. Bulan Ramadan yang prioritas baca Al-Quran. Yakinlah ibu, kita insya Allah tidak akan susah nian dunia akhirat kalau kita selalu berpegang dengan Al-Quran. Kenapa kita sering ini? Karena kita sebenarnya tanpa kita sadari kita masih ragu dengan Al-Quran. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah Allah sudah tekankan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, tidak kata keraguan bagi orang takwa. Quran ini petunjuk. Ya, kemudian amalan-amalan sunat seperti yang saya pikirnya. Pertama, mungkin kalau pernah kalau ya, salat awabin. Salat ya. Salat awabin itu 6 rakaat, 2 dikerjakan sesudah maghrib sampai isya. Tapi jangan beraktivitas dulu. Ya, kaget sudah maghrib sunat nak nyuci piring dulu baru benda. Ya, sebelum aktivitas. Walaupun ada beberapa ulama berpendapat bisa dikerjakan waktu duha, tapi sebagian besar ulama antara maghrib dengan isya. Apabila amalnya? Sekali kita sholat awabin yang 6 rakaat tadi sama dengan pahalanya sama dengan beribadah 12 tahun. Kalau kita 4 kali kita mati umur 80 gratis, Bu.
Kita mati umur 40, bisa kan? Umur 40, kita melakukan 4 kali. Apalagi kita 10 kali. 10 kali berarti 120 tahun. Mana ada lagi sekarang umur 120 tahun mati tak? Amal kita lebih situ. Baik. Oh ya, jadi ini mudah-mudahan dan ada banyak-banyak sholat tahajud. Ya, banyaklah peramalan-peramalan, jangan cuma sunat. Perindah wajib, perbanyak sunat. Ya, barangkali ini, silakan kalau ada tanya jawab, mudah-mudahan aku bisa jawab. Ya, Iya. insya Allah. Kalau tidak baca, aku minta tempo. Tak tempo. Ya, aku kirimkan dengan pikir ya. Iya, 3 kali ngangsur lah. Silakan diaturi untuk ibu-ibu yang pengen bertanya. Tentunya tema kita hari ini tentang mengingat kematian. Langsung dijawab sama Ustadz Haji Muzakir. Silakan. Siapa yang nak tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Rosleli dari Majelis Taklim Al-Ikhlas KM 7 Palembang. Izin bertanya Ustadz, masih di sekitar kematian. Di suatu daerah kami lah itu Ustadz, apabila keluarganya meninggal, kaum ibu-ibu atau ibu wanita itu ikut mengantar sampai ke kuburan. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah hukumnya ibu-ibu atau wanita yang ikut mengantar sampai ke kuburan? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh langsung jawab. Lanjut. Silakan Ustadz. Ini ada hilafiah ya. Kabul ibu, jangan ibu tanya dengan golongan Habib. Kalau golongan Habib nak kata golongan haram. Ya, haram. Golongan Habib ini, ya, golongan Habib ini. Tapi sebagian ulama tidak memperbolehkan. Kenapa ditakutkan ibu perempuan itu melok ngubur? Pertama, kalau ibunya pakaian tidak muslimah. Ya. Pergi ke kuburan pakaiannya apa? Ketat. Uang bukan nyengok mayat, nyengok ibu-ibu. Ya. Yang kedua biasanya uang sedang dapat musibah tak teruru badan. Rambut terurai-urai, kebuka aurat. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya ibu-ibu ini kan ekspresi sedihnya kan kadang-kadang spontanitas. Oh, melaung-laung nangis. Tak boleh. Ya? Itu. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, mencegah itu insya Allah boleh. Tak kata halangan. Jadi mak ini ada dulu aturan-aturan di zaman Rasulullah yang sekarang bukan ini, tapi ada sedikit keringanan. Contoh, dulu ibu-ibu tak boleh ke masjid. Ya, kenapa? Gelap, jauh. Maaf, uang Arab tu bukan uang Arab, uang tamu-tamu Arab tu bangsa ini galong, ganas-ganas galong. Sekarang masjid di sebelah rumah, lampu terang-terang, ngapain dah? Ya. Kita bisa sholat ke masjid. Itulah Bu ya. Jadi yang kita takutkan itu dampak dari itu. Tapi ada sebagian berpendapat dan kata kocian pokoknya haram. Ya, ada. Silakan ibu nak nurut yang mana, silakan. Yang penting pertama, aku nak berpendapat haram boleh. Karena tidak juga wajib. Ya, ngantar itu kan tidak wajib. Kalau kita ngantar laki mati wajib, dah. Jangan. Berarti kita dihadapkan wajib dan halal. Ya, jadi itulah ya. Kecuali turunnya Anda. Kecuali turunnya. Adalah. Dulu aku ingat cerita ini. Cerita Ustaz Solihin. Ya. Dia nyoba kita nak dikubur ke, karena nak sehidup semati tadi, nangis pulang-pulang nak melok. Melok bayar aku ke melok. Uji Ustaz Solihin, masuk ke. Lari. Orang tak galak masuknya. Uji Ustaz Solihin, masuk ke. Dia nak melok, masuk. Iya. Tak galak masuk kubur. Ya, itu Pak ya. Mudah-mudahan. Memang jawabannya tidak ada memuaskan, tapi kita kadang-kadang harus menentukan sikap kita nak melok yang mana. Itulah masalah fikih, Bu. Kalau masalah fikih itu tidak sudah. Yang pasti dia ada dasar masing-masing, ya. Ya. Jadi ada lagi. Kita lanjut lagi. Siapa yang nak nanya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Bu Nurmalindo dari Majelis Taklim Al-Ikhlas mau bertanya. Pak Ustadz, apakah benar ada ruh yang meninggal itu selama 40 hari itu masih berada di sekitar rumah? Itu mitos atau fakta Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak ya langsung ya? Lanjut Ustaz, silakan. Ibu, kalau hadis atau ayatnya aku belum pernah terbaca. Ya, ayat Al-Quran misalnya, baca uang mati itu 40 hari tak balik-balik terus ya. Uang mati misalnya. Cuman aku berikan gambaran. Jadi begitu meninggal, sebulan meninggal ya, begitu tanya kubur baik, begitu sampai taruhlah lolos galo,
kata malaikat Munkar dan Nakir, silakan tidur sebagai layaknya tidur pengantin baru. Jadi kalau kita sudah menjawab pertanyaan kubur itu langsung meluas. Kanan 70 hasto, kiri 70 hasto, ke sana 17 hasto, ke sana 17, luas tempatnya, ya, tempatnya. Sewaktu itu, sesudah itu dia ngomong sama malaikat. Malaikat, aku nak balik. Ngapo? Aku balik sebentar baik, tak lama dia. Ngapo? Aku cuma nak ngomong, misalnya lanang batin ya. Aku cuma nak ngomong sama biniku, sama anak-anakku, sama keluargaku. Yakinlah ternyata adonian yang diajarkan selama ini. Ya, itu baik aku nak ngomong itu. Sudah aku balik lagi ke sini. Oh, tak pacak lagi uji malaikat Munkar. Kau kan lain alam. Ya, kau lain alam. Ya. Itu yang kontra kita. Jadi kalau menurut pendapat beberapa ulama, kita mati itu bagaikan dalam kacau. Dalam kacau, coba kalau kita dalam kacau kan, gawe wong luar itu tahu kalau gitu. Cuma kita nak nyangkau, nak baca. Ya, nak baca. Jadi, ini dulu kan beberapa ulama ini kadang-kadang digunakannya kias-kias. Ya, kias-kias dulu. Benar, jangan berdagang jarum malam hari. Takut kalau nyampak, hilang jarumnya. Ya, takut. Jangan jual minyak tanah malam hari. Takut kalau terbakar. Dulu kan lampu. Nah, ini itulah supaya mungkin wallahu a'lam bisawab dengan ada balik, oh aku nak ngirim orang tua aku amal ibadah, aku nak bacakan orang tua aku. Ada sedikit cerita. Tak apa-apa ya, lama dikit ya. Tak apa-apa. Ada cerita dikit ya. Simpulan. Ibu jadi seorang ulama sufi mimpi. Perasaan dia datang ke suatu perkemahan. Tapi ini perumahan tapi ini rasul-rasulnya penguburan ini. Tapi tengoknya perumahan. Penyewaan dia tu kan. Tapi dia tu ingat-ingat Rasulullah. Dalam mimpi ni, tengoknya ada rumah yang sedang. Tapi ada yang gelap nian. Gelap nian. Coba aku nak nyari kau gelap. Ngaponya? Apa dak katik minyak tanah? Apa dia seringnya mati? Datanglah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapo gelap nian? Junyo ustaz yang mati, yang ulama sufi. Aku termasuk wong kurang bernasib. Ngapo? Anak biniku tak pernah ngirimi aku. Tak pernah ngirimi akunya. Jangankan Yasin, kalau Fatihah lagi tak pernah sampai. Oh, siapa? Si Fulan. Pendek cerita, terbangunlah ligarinya si Fulan. Kau pernah ngirimi bapak kau? Ngirim apa? Bapak kau lama mati nya. Apa dia nak kirim? Oh, ustaz itu kirim Fatihah apa Yasin lagi kan? Oi ustaz, mana aku ngirim aku maco yang kita baca. No. Gawat. Ya. Akhirnya pendek cerita uji ustaz, kamu galak belajar? Payu, belajarlah. Disingkat cerita, pacak dia. Beberapa tahun kemudian ustaz mimpi lagi. Ya, mimpi lagi jengok ada di kampung ada rumah terang nian. Begitu dia datang, nah coba aku masa kalau dulu aku datang tempat orang gelap, punyanya si Fulan, ini aku nak datang tempat yang terang. Apa orang terangnya? Kapan dia datang, Bu? Tempat terang, ternyata yang gelap waktu itu. Jadi begitu datang, terima kasih Ustaz. Sejak Ustaz datang ngajari anakku, setiap waktu datang dia. Kirim aku minimal suratul Fatihah. Ya, itu barangkali tujuan orang zaman dulu Tapi kalau hadisnya balik atau balik tidak. Tapi sebagai apa itulah. Dia nak minta permisi, Bu, uang senang, lagi tak boleh balik. Apa lagi orang kena siksa. Gedebak, nanti malaikat. Ya. Jadi barangkali ini, Bu ya. Ayo. Baik. Ada lagi yang nak nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Wahyuni dari Majelis Taklim Al-Ikhlas kilometer 7 Palembang. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah di kehidupan kematian nanti kita bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal? Dan suami, dan yang kedua, apakah bagaimana caranya kita meminta maaf kepada suami kita yang sudah meninggal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Makasih Bu pertanyaan. Ibu baca surat Yasin 56, 57, 58. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal ardi matakun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulam mir rabbir rahim. Kata Allah, kamu kumpul kakek ya
Di atas tengoleng dipecok dipan-dipan. Anak bini abikin dengan anak-anaknya. Bacalah. Surat Yasin, hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaqiun, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Apa yang dipinta datang, apa yang dikehendak datang, ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Puncak kesenangannya telah menerima salam dari Allah Subhanahu wa taala. Aku nak bertanya, kita sini dapat salam Ger, ngapa ada salam Prabowo? Oh, bukan senang lagi aku. Senang lagi. Apalagi salam dari Allah. Ayat ini menceritakan bahwa dia akan bertemu kembali. Asal sejalan. Ada yang kiri, ada yang kanan. Ya. Dan minta maaf pertama banyak-banyak doakan. Banyak-banyak doakan, banyak-banyak sedekah atas nama almarhum. Ya, itu baik. Nak ngomong dah lagi. Mana lagi? Ya. Mudah-mudahanlah itulah jadi pertama, kalau dari ayat ini berarti kita bertemu lagi. Asal dengan syarat sejalan, ya. Sejalan. Karena apa? Ada peribahasa mati itu bukan perpisahan, tapi ada yang berangkat duluan. Kalau berangkat duluan tujuannya sama, bertemu lagi. Enak ya? Ya, itu baik Bu ya. Baik, Ida. Ini pertanyaan terjawab galau langsung oleh Ustaz. Amin. Amin. Jadi pacak berkumpul lagi tadi. Insya Allah dari ayat ini kan Al-Quran Yasin 56, 57, 58 ya. Jadi pokoknya insya Allah kita berkumpul lagi. Amin. Bukan cuma berkumpul di dunia, di akhirat juga. Cuman kata Ustaz tadi nak sejalan, jangan kanan kiri. Dak tahu aman bertemu ni aman dak kanan galau kiri galau. Ada lemak ketemu di kiri. Nah, jadi itulah ceritanya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas dari kilometer 7. Lagi insya Allah kita berjumpa lagi, dan terima kasih tentunya untuk Ustadz Dr. Haji Muzakir MKes yang telah memberikan tausiah. Sama-sama. Ada kelakarnya pula, ada jawabannya pula, tapi tentunya semua ini balik lagi menjadi persiapan pemirsa untuk kita mengingatkan kematian, bahwa janji Allah itu pasti akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dan terus saksi ke Indonesia Bertakwa dalam segmen dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.